tinggi, gitu, nada tingginya. Kapan harus nada rendah? Hiduplah, jadi gerakan badannya juga sudah mulai ke atas. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Anulah jiwanya, anulah badannya untuk Indonesia Raya. Gitu, tangannya sudah mulai berubah. Jadi kalau paduan suara itu nanti dirijennya kan dia berbicaranya gak ada omong-omongan, gak ada mulutnya, tapi dengan geraknya tangannya. Misalnya kok kocone suaranya kurang bener, biasanya gini, gitu. Yang tangan kiri itu yang tangan kiri bagian kandani, kalau tangan kan untuk tempo, jadi gini. Kurang bener, apa itu masih kurang bener, misalnya tak yang sini kurang suaranya kecekerengan, enggak sih? Harusnya kan foto ya, nada tuh mama, kan gitu. Misalnya gitu, foto ya, nada tuh mama, gitu kan? Jadi tangan sini masih tetap gini-gini, yang tangan sini gini, sambil melihat siapa yang suaranya kurang bulat. Nah itu dekatnya begitu, tadi kan ngomong. Nah begitu nadanya pas waktu kita pelan juga begini, neka itu masih kita ngomongnya pakai bahasa isyarat. Jadi gak ada kurang bulat, gak usah, betul juga gini, paham, pasti paham, tim paduan suara pasti paham. Karena ketika saat itu menjadi dirijen pasti paham dengan gerakan dari si dirijennya atau pembelaannya gitu. Jadi tetap berbicara dengan gerak tangan. Nah, dirijen itu apa sih? Dirijen itu adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan musik atau kur paduan suara kayak begitu melalui gerak isyarat. Jadi pakainya gerak isyarat. Cara memimpinnya paduan suara harus jelas, tegas, gitu kan? Dan dapat dilihat oleh semua orang. Makanya kenapa dirijen mesti posisinya diukur, munggah sedikit gitu kan? Pokoknya diusahakan kelihatan. Makanya syaratnya nggak wajib sih, itu harus cari yang tinggi, ya kan? Tapi ini gak enak, ya saya nih, karena bukan syarat wajib gitu. Kenapa? Biar bisa dilihat oleh para tim paduan suaranya. Atau biasanya ini area lebih daripada tim paduan suaranya, mesti diakali dikasih podium sendiri untuk berdiri. Kenapa? Biar bisa dilihat oleh para penyanyi tim paduan suaranya. Terus habis itu cara menjadi dirijen. Bagaimana cara menjadi dirijen? Posisi berdiri dalam kondisi siap, sama seperti MC. Pokoknya rukun musik, public speaking itu berdirinya harus begini. Santunnya kita di atas panggung ketika menjadi public speaking, MC, BDI, MSI atau apapun itu modelnya sama. Ini sudah cukup sangat asik. Masih maju tak harus kudu gini. Nggak usah. Kenapa? Karena nanti terkesannya kurang profesional. Jadi gimana? Ya biasa. Santun kita ketika kita di panggung itu beda. Jadi cukup jalannya juga terlihat. Kalau pede itu kok laku nih. Sudah, jangan terlalu buku kita hanya untuk Allah saja ketika menuliskan. Jadi saya kalau lomba bareng-bareng tak ucapin saya mesti gak sepakat. Cukup begini. Karena hormat kita itu gak harus yang begini. Coba, ini untuk Allah saja. Jangan terlalu yang terlalu ditundukkan. Cukup. Gitu. Dan senyumannya. Posisinya begini ya. Sama. Nah, kalau kita terlalu dinglu, itu kesannya kayak kita kurang pede. Kalau terlalu gini, kepedean dan gini sombong. Makanya cukup gini. Terus ini lurus posisinya. Oke, berdirinya tegak, siap, gerak, tidak kendor. Kaki tidak boleh ditentukan. Saya, kok muncul dulu biar cerita. Astagfirullahaladzim. Terus biar. Dari tadi. Iya. Kaki tidak boleh dihentakkan. Jari bahasa itu siapa itu dulu ya, yang pelatih dirijen, Bu Kristina Sinterman. Haram seolah-olah bahasa itu. Artinya apa? Sangat dilarang ketika dirijen itu.
ya aku ya iso iki jamanku biyen penuh PPN iki. Menang modalku iku. Menang ya ini api. Kenapa enggak boleh? Karena ketika kita mengayunkan kaki itu pada kalau jenengan sedang mengenjoykan diri sendiri. Fataya wanita berpribadi itu tidak boleh. Kalau lomba mesti berkurang nilainya. Nak juri nih, mereka ya enak ya terserah keluar. Nggak boleh, standarnya nggak boleh. Nah, sehingga nggak boleh digerakkan. Mana yang bergerak? Yang bergerak, yang boleh gerak itu cukup tangan, lengan, bahu. Pinggul ke atas boleh gerak, pinggul ke bawah jangan ya jangan. Sama nggak usah diprotes. Aku biasa diprotes kok. Dulu biasanya aku dari YouTube mau sih gini. Ya nonton ya. Rasakan apa laku? Nah, kenapa? Itu kan tidak sedang lomba, sedang acara biasa. Cuma tetap ketika kita bicara patok, maka memang tidak boleh. Kakinya nggak boleh. Yang boleh bergerak dari sini ke atas. Boleh gini boleh. Misalnya, Fataya Nadatul Ulama wanita berpribadi. Kan ini yang gerak apa? Yang penting nggak sih. Fataya nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Jangan ya Tim ya. Jangan. Hei kok sih bicara nih. Aku gak berarti suruh. Ini tentu ini. Ini kan. Ini gongonane. Mana? Boten, ini kan materi yang satunya. Saya pengen materi yang satunya. Ini materinya kan ada dua. Ini materi satu, materi yang kedua mana? Panggilan dulu. Sudah, ini kan di piye caranya? Nah, apa yang ini kan masih public speaking. Saya tadi kan bicara. Itu oke. Jadi tangannya begini. Nah, terus bagaimana caranya posisinya? Posisinya begini. Ini nggak ada tripod ya, ini nggak ada stand mic yang berdiri. Gini. Jangan boleh pakai posisi begini untuk pertama persiapan. Boleh. Bebas. Ini kalau begini kan siap. Tapi tetap tangannya nanti kita harus materinya di bawah. Nah, gini. Tapi tetap kita sebagai manajer itu kan harus tahu lapangan atau tahu tempat. Sehingga kenapa untuk mengetahui tempat? Biar tahu di mana operatornya. Kalau mau pakai operator, kalau pakai play origin, maka tahu di mana play originnya. Kalau sebelah situ kan gampang, cukup. Kasih kode. Tugasnya tangan kiri itu adalah kasih kode membantu tangan kanan. Tangan kanan fix tugasnya untuk tempo. Tempo itu apa? Ya tempo yang jalan dia lewatan 1, 2, 3, 4. Kalau pakai 1, 2, 1. Tidak boleh berganti. Jadi nek iki salah, mesti konangan jurinya. Mesti tahu. Dia mesti tahu. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nyanyi Indonesia Raya, itu kan diawali dari naik Indonesia Raya 1, 2, 3, 4. Jadi setiap bait pertama atau di paragraf awal itu mesti naik. Di setiap yang awalnya itu naik, maka selama menyanyi itu pasti naik. Kok kalau tangannya gak naik misalnya ini misalnya patuh pada ragu ini salah ini lo kan salah karena ketika harus naik ketika ada yang salah itu mesti ada satu tempo yang dia bilang karena tangannya tidak stabil. Ibarat saya kalau bilang tempo itu
itu senyamannya aja. Jadi tangan kanan fungsinya untuk tempo, tangan kiri adalah untuk ngode, untuk membantu tugasnya tangan kanan yang tidak bisa tersampaikan apa saja, mulai dari berhenti atau apa mulai. Nah, kalau sudah begini mulai ya lanjut. Kalau mau berhenti, kalau mau nambah satu lagi, gitu. Nanti kita praktek. Apa nada tinggi? Nada tinggi bisa yang ini, ambil jijit biasanya saking ekspresifnya orangnya gitu. Masyarakat gitu, PKC ini kan ini diklu. Jadi kalau gini tuh nadanya rendah, kalau gini nadanya sedang, kalau gini nada tinggi. Kamu tahu kok ya apa-apa. Ini kan cuma gitu. Terus ekspresif kedua matanya untuk memelihara kontak dengan timnya. Kenapa? Karena untuk ngandani kan dirjen itu sebetulnya tidak boleh nyanyi. Boleh nyanyi cuma pada waktu mengingatkan. Oh kak, full nyanyi Indonesia cukup gitu. Nah awal boleh. Jangan hanya harus senyum. Kalau saya ya senyum sesuai dengan arti dari yang kita nyanyikan bersama. Jadi ojo sampai aku menghadirkan cipta. Terus senyum juga pantas dong. Jadi sesuai dengan lirik yang kita nyanyikan. Suatu sedih ya. Menghadirkan cipta kan. Gitu kan. Nyanyi terus kan? Seorang lagi. Jadi matanya harus ekspresi. Selanjutnya, cara dirija yang baik itu gimana sih? Harus berwibawa. Oleh kenyang-nyala, meskipun biasanya kenyang. Nah, meskipun biasanya kalau wicamu dari dirija ya jangan dong. Sesuaikan dengan nyanyinya apa. Suatu nyanyinya lincah gitu ya enggak apa-apa. Tapi tetap wibawanya harus dijaga. Karena dirija itu kan pemimpin pada penyanyian tersebut. Ada paduan suara kalau ada, kalau enggak ya langsung pada mode pemimpin. Jadi aja sampai tak berwibawa. Dipasang wajah berwibawanya. Senyumnya ditonton. Nanti soal senyum kita belajarnya di public speaking. Jadi masih biasa kenyanya. Gitu. Yang pertama, kepekaan terhadap musik dari roh. Ini mau nadane slow, nadane cepat, nada rendah dan sebagainya lah. Pengetahuan musik yang luas, jadi ngerti. Oh ini musiknya ngebeat, ini musiknya slow. Jadi harus bagaimana cara membawakannya. Oh yang harus katanya dengan benar katanya beda cara membawakannya. Ya kan kalau harus katanya kan dengan bentaknya, dengan ngebeatnya. Terus memiliki imajinasi yang baik, ekspresif karena nanti itu akan memunculkan bagaimana tangan kiri ini akan bergerak mengainkan. Nanti kalau praktek banget oke. Terus memiliki kesehatan yang baik. Kenapa harus sehat? Halo, diri saya itu pegel loh. Tangannya pegel. Nanti kalau kita latihan pegel. Karena kayak olahraga mesti dramos. Pegel. Nah atasannya salah buka sih ya udah. Telung lagu, 4 lagu. Nanti pegel. Jadi harus betul orang yang sehat. Sikile barang. Aduh, maling. Nah, jangan. Jadi harus kuat karena dia harus menetap begini terus kan. Terus kemampuan organisir waktu karena butuh latihan dan lain sebagainya. Sekarang gerakan tangan kiri. Kalau tangan kanan fix untuk tempo. Jadi jangan sampai telat nadanya, telat notnya, telat dengan lagunya. Kalau tangan kiri fungsinya untuk memberikan pengarahan yang diinginkan. Tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana nada tinggi, nada rendah. Kita nanti langsung praktek. Tangan kiri membantu hal yang tidak bisa disampaikan atau digerakkan oleh tangan kanan. Lanjut, terus membantu menekankan apa yang sudah dilakukan oleh tangan kanan. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini langsung kita perlu waktu. Yang gambar dulu gambarannya, mohon maaf ya, lagi gawe tadi. Nah, ini opo gawe contoh gerakan ini birama tangan kanan untuk birama 4/4 karena 4/4 yang paling sering kita pakai. Karena 2/4 gampang. 1 2 1 2 ambil 1 2 1 2 poin tak 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 gitu.
Kelihatan nggih? Tangan kanan. Satu ini yang biasa, yang standar. 1, 2, 3, 4. Bisa bayangno? Nah, aku gambar gak iso. Itu yang paling sederhana. 1, 2, 3, 4. Tapi kan jenengan semua pasti bisa. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Selalu diawali dengan naik ke atas. Kenapa? Karena Indonesia Raya itu ke atas dulu. Apakah semuanya harus diawali dari ke atas? Enggak. Ada beberapa lagu sesuai dengan notnya. Kadang ada yang membutuhkan pertama itu ke bawah. Contohnya lagu Dharma Wanita. Kebetulan saya kemarin itu yang lomba bukan Jawa Timur saya tahu. Saya itu di Kabupaten Jombang, mewakili Gubernur Jombang dari 72 peserta. Saya harapan 2. Yo saat nyumbang ada yang dari PTD itu, terus dari Pemkab, dari RSUD, dari Capil, dari mana mengeluarkan perwakilan dan wanitanya yang terbaik di tempatnya masing-masing. Ya alhamdulillah nyantollah ranking 5 pada kalau dari 72 peserta itu. Nah, terus kalau ini biasa, kalau biasa juga mungkin tak sampai 0 sama sudah bisa. Mesti butuh yang beda, makanya mendatangkan saya ke sini abu-abu atau nggak beras kan biar tahu sih beda memang sih ini teknik yang agak berbeda. Tetap kita bahas fokus di tangan kanan, kiri kayak kiri kanannya jadi 1 balik 2 3 4 pancet 1 2 3 4. Nah kita praktek ya, praktek yang ini. Tambah melebar. Nah, ini ketika nadanya mulai nada keras atau ketika masuk di paragraf yang kedua kayak Indonesia Raya kan Indonesia dan ada paragraf selanjutnya ada di bagian itu buat improvisasi. Nek jadi saya kan nadanya ke sini, jadi kan ketika kan nanti diwasi itu kan nanti toh. Nah itu rumusnya kayak begitu. Kenapa saya menulis menggambar buku? Karena ternyata lebih mudah orang memahaminya. Jadi saya ngajarnya ya tak kayak kertas buku. Jadi bayangkan tanganmu membentuk apa? Gambar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus bener kan? Intinya begitu, paham ya dengan model kedua. Terus tangannya di mana posisi tangan, ke atasnya dan ke bawahnya. Posisinya kan pertama di tengah. Sini di atas pusat ini kan. Tidak boleh di atas kepala tingginya, tidak boleh terlalu di bawah. Jadi cukup. Makanya seret, itu kan nggak terus yang awan kan cuma pegel tangan ini kok olahraga pun ya lanjut olahraga. Gitu. Oke, yang kedua paham ya model tangannya, paham kan? Nomor 3, ini yang nomor 3, nih gerakan tangan yang ini ya, yang ini kiri kanan kan bentuknya akhirnya kan gini. Tadi kan cuma kanan kok, dari kiri berarti ya. Kiri boleh membarengi kanan, tapi tidak selamanya, karena bukan tugas tangan kiri. Gitu. Nah, sekarang ini model yang kedua ini biasanya dipakai Mbak Maya, terus yang biasanya tahu, terus sama siapa ya? Sahabat Farah juga pakainya kayak begini. Ini modelnya kayak begini. Nah, bentuknya goyangan saja nih enggak.
Jadi mainnya dibantu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku. Kalau ini tangan kesininya, lompatnya tidak terlalu naik. Jadi yang naik itu jangan semuanya, jangan terus yang pendek putarnya agak besar kayak gini belakangnya. Itu tidak selalu, itu buat ibarat tendangan itu. Kasih tahu terus. Jadi biasa separuh aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baru pas aku dibutuhkan. Nah, ojo butuh kabeh. Jadi sing aneh-aneh itu buat tendangan atau tidak selalu dibuat apa di tengah-tengah sama di closing. Kalau sih belenger, tidak indah. Barang enak, keseringan enak boten. Boten, jenengan biasa mangan enak, sese aur kan. Aur napa nggih bahasa iki kene. Nggih. Boten. Kok? Jadi ada 3 gerakan nggih. 1, 2, 3. Nah, ini closing, gawe nutup. Gimana kalau closing? Kiri kanan sama bentuknya karena closing. Nah, ini yang model saya. Saya pakai ya. Aku soalnya tahu paham pernah ceritanya Pak. Kadri terang. Satu kan pesan tetap sama tadi. Seperti huruf lam atau J. Satu kan Ini kok kalau ini tangannya 2. 1. Terus yang turun itu tangannya dibuka. 1, 2, cepat. 1, 2, 3-nya membentuk huruf bulat B. Sempurna setengah lingkaran. 1, 2, 3. Nah, Ijen. 1, 2, 3. Tutup. Nah, 1, 2. Saya slow motion. 1, 2, 3. Selesai. Mau naik mumi ya? Karena dirijen itu bahasanya kan memberi sarannya dengan semangat. Jadi akhirnya hiduplah Indonesia Raya. Karena nggak dipakai. itu Mbak email bahasa. Nah, tapi kalau semua. Gitu guys. Hiduplah Indonesia Raya. Turunnya biasanya nampil dramatis apa? Gimana? Aja ini. Hidup kalau sampai Indonesia Raya. Dramatis, nggak asik. Tetap mulai dari awal pokoknya selama kita menjadi dirijen, maka kita jadi dirijen yang profesional. Hari itu toh. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, terus balik lagi siap. Coba lebosi. Jangan, tetap siap gerak sampai di lagu terakhir. Kita praktek. Nah, aku yang gini, pokoknya nek asin di dirijen. Ini. Nah, kalau nah ini ada dua yang saya ceritakan tadi. Kalau Indonesia Raya, perhatikan gambar Indonesia Raya. Notnya, di sini ada garis birama. Garis birama itu sih. Ini sing garis kan ono apa sih lambang ini ya? Jadi kakek itu garisnya. Garisnya yang ini loh Bu. Pasti ada syarat-syaratnya. Nah, kalau yang ini lebih terlihat. Nah, kalau ini lebih kelihatan karena nggak ada seretnya gini kan. Nah, karena dia ini sebelum garis maka turun dari wanita bersatu padu gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Apa? Pemanasan.
pakai Bluetooth. Nah, ini saya sambil nunggu Bluetoothnya Indonesia Raya, saya kasih tahu contoh bagaimana sih tugasnya tangan kiri. Tugasnya tangan kiri itu lebih banyak ketika saya pakai Maros Dharma Wanita. Jadi ketok tugasnya tangan kiri itu kayak gini. Pokoknya begitu nada rendah naik gitu ya, naiknya gini kayak nyontong, kayak turun nada rendah gitu, di out gitu. Contohnya. Yang penting punya kepekaan dan jangan bebas berekspresi. Yang penting pas paterampan. Jadi kapan? Kalau di Indonesia Raya nggak begitu banyak gerakan tangan kiri yang angel. Tapi nek iki wah mesti latihan dengan para cermin menunggu. Cermin saya kan di tengah jalan mesti sini terus lalu lalang ke dapur, lalu lalang ke ruang tamu. Mesti kuwi iki laku jare anakku bojoku. Apa jadi latihan. Oke, karena kan banyak harus gitu. Nah, wajahnya juga berekspresi. Kadang ada yang bertanya, kalau kok dirijen itu harus senyum? Dia tergantung lagunya. Kalau Indonesia Raya bagaimana? Kalau saya senyum. Kita bangga dengan Indonesia. Lagu Indonesia Raya itu kan penuh dengan semangat dan kecintaan kita kan. Ya wajahnya ya udah DTE. Nah, tanpa ekspresi saya nggak senang kayak saya. Jadi nak lomba itu ya kalau jadi ini memang gayanya jadi seperti apa. Kalau saya orangnya ekspresif, pelatih teater. Ya, bilang pelatih teater. Sampai Jawa Timur itu ya menang. Menang nggak bisa tahu. Pernah juara 3, juara 2, juara 1. Berarti kan alhamdulillah. Jadi wajahnya kan berkarakter. Makanya wajah Rodok paling dilirik. Kue semua apa misalnya. Jadi gitu. Wajahnya harus berekspresi. Kalau Indonesia Raya ya tetap senyum biar mukanya. Pas waktu hidup lah. Nah sekarang kita akan latihan ke Indonesia Raya. Indonesia Raya dengan 4/4 yang tadi pada waktu refnya itu harusnya pakai suara falset atau lembut, lebih lembut. Makanya tangannya itu memang musiknya itu memang lebih lembut. Kalau yang musik biasanya ada di YouTube itu ya, itu lebih lembut. Jadi tidak selebih mengayun kayak wong nari. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
Indonesia tanah airku, tak 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 tak. Ya, apa meneh lagu ya lamaton? Ya lamaton, ya lamaton, ya lamaton. Agamaton, minat iman, lalataku. Kan kelihatan banget tuh stak apinya dari begitu. Itu Indonesia Raya jadi pas rap itu begini. Itu lebih berbeda.